Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jamaah pengajian virtual Muhammadiyah Kota Surakarta yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah malam hari ini kita mendapatkan kesempatan yang luar biasa dapat berjumpa kembali meskipun di dunia maya dalam pengajian rutin Majelis Tabligh Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Surakarta. Setiap Jumat kedua. Bapak Ibu, pada malam hari ini sangat istimewa sekali karena malam hari ini perdana Majelis Tabligh PDM Kota Surakarta menyelenggarakan pengajian virtual setelah sekian lama istirahat karena beberapa hal termasuk salah satunya pandemi COVID-19. Dan kali perdana pada malam hari ini alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita yang sudah tidak asing lagi. Beliau adalah dokter muda terpotensial dari Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Kota Surakarta, yaitu Dr. Haji Muhammad Pratama Rahmat Wijaya, Magister Hukum. Sehari-hari beliau menjadi dokter di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Kota Surakarta. Selain itu, tema yang akan disampaikan pada malam hari ini juga sangat kontekstual, menarik sekali. Kebetulan ini masih hangat diperbincangkan, yaitu tentang PTM. Tips PTM, pembelajaran tatap muka yang aman ya, dari perspektif kesehatan. Saat level 3, yang paling sering dibicarakan di berbagai lini adalah sudah diizinkannya PTM. Dan PTM ini menjadi sebuah trending topik, tidak hanya di lingkungan sekolah, tetapi juga di lingkungan masyarakat dalam hal ini yang memiliki putra-putri yang sedang berada di sekolah dasar maupun menengah. Sehingga perlu sekali materi ini disampaikan. Bagaimana tips PTM aman di saat pandemi COVID-19, tentu dari perspektif kesehatan. Baik, Bapak Ibu jamaah pengajian virtual Muhammadiyah yang dimuliakan Allah, pada malam hari ini nanti akan kita bagi menjadi 2 sesi. Sesi pertama nanti Pak Dokter menyampaikan tentang tips ya PTM aman dari perspektif kesehatan. Selanjutnya nanti tanya jawab. Ya kira-kira mulai setengah 9 kita buka tanya jawab gitu ya. Baik. Bapak Ibu, agar berjalan dengan lancar dan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, marilah pengajian virtual Muhammadiyah pada malam hari ini kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kepada Dr. Haji Muhammad Pratama Rahmat Wijaya, Magister Hukum, kami persilahkan untuk menyampaikan paparan materinya. Oh ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Ya, di mana kita masih diberikan kekuatan ya, kesehatan, nikmat sempat, sehat pada malam hari ini sehingga kita bisa menghadiri acara pengajian ya Zoom. Walaupun silaturahminya ini via Zoom, tapi orang-orang yang hadir di Zoom ini insya Allah dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Tak lupa salawat serta salam senantiasa kita haturkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, sahabat yang insya Allah kita nantikan syafaatnya nanti di yaumul akhir. Ya, pada malam hari ini saya akan membawakan sedikit ya tema mengenai aktivitas yang mulai hangat diperbincangkan di PPKM level 3 ini, yaitu tips
PTM aman ya dari perspektif kesehatan. Nah, bagaimana sih cara menyingkapi untuk mempersiapkan penyelenggaraan pendidikan tatap muka yang aman, tetap sesuai protokol kesehatan, dan juga tentunya ketika PTM ini nanti akan dilaksanakan tatap mukanya, harapan kita kasus COVID-nya tidak ikut naik seperti itu. Nah, karena saya dan mungkin teman-teman GP ya, General Practitioner, dan juga teman-teman dokter yang lain, dokter spesialis yang menangani dan berada di garda terdepan untuk kasus COVID ini, yang kita rasakan di lapangan alhamdulillah dengan adanya PPKM Jawa Bali ini sangat-sangat membantu ya. Jadi kasus COVID sekarang ini trennya memang sudah jauh menurun ya. Bahkan di Jakarta itu sudah dilaporkan hanya tidak sampai 10 kasus per harinya begitu. Nah, ini sangat menarik sekali. Nah, harapan kita hal ini bisa dipertahankan dan juga pengebutan vaksinasi di Kota Solo juga sudah hampir 100% ya. Kita lihat di berita news yang paling baru bahwasanya di Kota Solo untuk vaksinasi sudah hampir mencapai 100%. Hal ini menjadikan syarat pada pelaksanaan PTM di level 3 ya, di mana semua anak-anak ini sudah tervaksinasi ketika sudah menjalani kegiatan program tatap muka. Ya, baik. Nah, tips apa nih yang perlu dilakukan untuk sekolahan? Ya, mungkin penyelenggara pendidikan dalam hal ini agar tidak kendur dan juga tidak lengah terhadap adanya penularan COVID. Nah, yang perlu diingat adalah walaupun sudah divaksin atau tervaksinasi, ya, semuanya vaksin itu tidak membuat seseorang kebal terhadap virus ini. Nah, cuman vaksin itu membuat rasio tertularnya virus ini menurun, gitu ya. Tapi tidak berarti kebal, itu yang pertama, karena tubuh sudah mengenali bentuk karakteristik dari virus ini, dari vaksin itu. Ibarat kata kalau orang mau ujian sudah dapat bocoran kisi-kisinya begitu Pak Ros ya. Jadi itu yang kita lakukan untuk vaksin itu seperti itu sebenarnya maksudnya. Jadi kalau waktu ujiannya datang nilainya bagus begitu Pak Ros. Jadi kalau misalkan delalahnya memang terkena gitu, otomatis gejala yang ditimbulkan juga akan lebih ringan ketika sudah tervaksinasi. Harapannya seperti itu. Nah, supaya tidak lengah, itu yang pertama adalah selalu menerapkan protokol 5M ya. Di mana seperti yang sudah kita ketahui, yang pertama adalah dan yang paling utama adalah sering mencuci tangan ketika kontak ya, kontak dengan telapak tangan mungkin temannya, mungkin gurunya, salam bersalaman, ini sebenarnya belum dianjurkan sampai sekarang ya. Kalaupun terpaksa seperti itu karena adanya tradisi ya, tradisi menjaga attitude kesopanan ya boleh dilakukan, tetapi langsung kita cuci tangan masing-masing ya. Tentunya menjadikan penyelenggara pendidikan perlu menyediakan spot-spot cuci tangan sebanyak mungkin, terutama mungkin sebelum masuk ke dalam ruang belajar mengajar dan juga sebelum masuk ke sekolah. Jadi yang paling utama adalah spot-spot cuci tangan harus diadakan atau diakomodir sebanyak mungkin dalam lingkungan penyelenggara pendidikan. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, tentunya harus tetap memakai masker di lingkungan sekolah. Nah, pakai masker yang betul tentunya sekarang anjurannya adalah 2 lapis ya. Jadi untuk masyarakat umum itu maskernya adalah masker kain dan juga masker medis 2 lapis ya. Seperti saya ini lapisan paling luar saya pakai masker medis ya, seperti ini ya. Jadi kalau medis itu seperti ini ya. Ini masih ada lapisan dalamnya lagi ya. 1 lapis, dalamnya lagi masih ada karena kita tenaga medis kita pakai N95 ini namanya ya. Cuman kalau untuk masyarakat umum
hanya dengan 2 lapis ini saja saya kira sudah cukup. Jadi hanya dilapiskan seperti ini, ya, tinggal langsung dipakai saja ya. Saya kira sudah cukup begini, ya, itu ya. Nah itu perlu diwajibkan. Nah apabila ketika peserta didik datang ke sekolahan, nah delalahnya maskernya hanya masker kain saja, 1 lapis, atau mungkin pakai masker bedah yang hijau ini hanya 1 lapis, sekolahan menambahi ya. Jadi sebaiknya sekolahan juga menyediakan masker yang cukup untuk peserta didiknya, menjaganya apabila belum sesuai dengan protokol kesehatan. Jadi kalau misalnya maskernya kurang 1 ya ditambahi 1 lagi. Tidak masalah gitu ya. Jadi misalkan sudah dari rumah pakai masker yang hijau, ditambahi aja masker yang hijau lagi. Jadi kita sedianya maskernya hijau gitu ya. Itu sudah cukup baik. Begitu pemirsa ya. Begitu Pak Rus ya. Ya, siap. Oke. Nah, selanjutnya mungkin kita menginjak yang ketiga Pak Rus ya ini. Yeah. Yang ketiga adalah tentunya sudah tervaksinasi ya. Jadi sudah tervaksinasi terutama untuk usia di atas 12 tahun ya, sampai dengan ke atas semuanya sudah ada dan sudah diupayakan oleh pemerintah untuk dapat tervaksinasi dengan baik. Nah ini perlu kita manfaatkan. Jadi apabila ada Bapak Ibu di rumah atau mungkin peserta didiknya belum tervaksin, sebaiknya diakomodir untuk dicarikan kuota-kuota vaksin yang tersebar di Kota Surakarta kita tercinta ini ya. Sudah ada kota-kotanya, sudah ditata biasanya dari Dinas Kesehatan begitu Pak Rus ya. Jadi kalau misalnya memang ada yang belum terakomodir segera didaftarkan. Jadi harapannya ketika sudah PTM ini terlaksana harus sudah fully vaccinated ya. Jadi sudah tervaksin secara menyeluruh begitu. Itu yang ketiga ya. Yang keempat tentunya hindari kerumunan ya. Dengan cara apa? Ya PTM kita pasti di dalam kelas pasti berkerumun. Nah iya, cuman hindarinya dengan cara adalah memberikan jarak atau space ya. Nah ini yang menjadi PR penyelenggara pendidikan. Tentunya kalau misalkan dalam satu kelas itu harusnya tadinya diisi 40, mungkin hanya bisa diisi hanya 20. Nah ini mungkin perlu disiasati untuk penyelenggara pendidikan dan sangat perlu untuk diperhatikan. Jadi jaraknya tetap harus diatur. Itu. Selain itu yang perlu diperhatikan yang nomor 5 yaitu adalah sirkulasi udara dalam ruangan. Ya, baik. Jadi ini sangat penting sekali sirkulasi udaranya, sebaiknya hindari ruangan-ruangan yang tertutup ya. Misalkan pakai AC ruangannya tetap jendelanya dibuka. Nah, tidak dingin, Dok. Iya, karena memang kita harus mendapatkan sirkulasi yang bebas. Atau mungkin bisa jendelanya dibuka semua, pakai kipas angin, ya it's okay, tidak masalah. Yang penting ada angin sepoi-sepoinya ya. Jadi sirkulasinya harus bebas, harus baik ya. Di ruangan itu mendapatkan sirkulasi dan pencahayaan yang baik. Karena biar karbon dioksida yang kita keluarkan tidak muntel di satu ruangan itu ya, sehingga mengurangi resiko penularan. Ya harapan kita ya semuanya sehat, cuman kan kita tidak tahu ya ketika anak-anak itu nanti mulai masuk, dia paparan dengan siapa, dia kontak dengan siapa. Nah itu yang perlu kita perhatikan. Mungkin begitu Pak Rus. Ya, terima kasih Pak Dokter. Jadi ada 5 ya. Tapi yang perlu kita soroti tentang vaksin ya. Jadi beberapa di sekolah itu malah sekarang itu bagaimana sekolah menyadarkan dalam arti merayu orang tua. Kalau dulu orang tua yang protes segera masuk sekolah ya Dok ya. Sekarang malah orang tua yang tidak mengizinkan, beberapa sekolah begitu. Ya, artinya memang ada orang tua yang masih cemas. Ya, masih cemas. Nanti bagaimana kalau PTM kemudian tertular begitu. Nah, begini, Bapak Ibu jamaah pengajian virtual, mulai sekarang bisa raise hand apabila ada yang ingin bertanya, berkomentar tentang bagaimana sih tips ya, ditanyakan langsung kepada Mas Dokter ya, tips yang aman ya saat PTM
Ya, sehingga Bapak Ibu wali murid tatkala putra-putrinya sekolah juga tidak was-was, tenang begitu. Bapak Ibu guru pun juga lebih tenang ya. Karena memang ini hampir semua sekolah sudah dihimbau, bahkan semi wajib untuk pembelajaran tatap muka begitu. Nah, monggo, jadi ini sudah mulai kita buka untuk sharing, untuk mempertajam pembahasan pada malam hari ini tentang tips aman ya, agar PTM aman itu bagaimana kira-kira. Tadi sudah ada setiap sekolah harus menyediakan wastafel begitu ya, cuci tangan gitu ya. 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 Kemudian masker juga double, berarti seperti saya ini harus kurang satu maskernya. Ya, kurang satu. Nah, kurang ya. satu, Pak. Nanti bisa harus tambah satu masker lagi. Ya, tambah satu. Nah, sekarang vaksin ya. Jadi masalah vaksin ini kalau di lapangan sepertinya sudah hampir 100% ya vaksin begini. Yang sering kita dengar vaksin ini ada vaksin pertama, vaksin kedua, nah vaksin ketiga. Nah, untuk vaksin ketiga mungkin jamaah pengajian virtual ini mungkin juga bertanya-tanya. Kira-kira yang vaksin ketiga ini untuk masyarakat umum atau untuk tenaga kesehatan saja? Kemudian bedanya dari vaksin pertama, kedua, ketiga, kalau pertama, kedua dosisnya ya. Yang ketiga kira-kira untuk siapa? Kemudian bedanya apa dari segi preventif pencegahan dari terpapar COVID-19? Semoga dok. Ya, terima kasih atas pertanyaannya Pak Rus. Pertanyaan yang cukup bagus dan tajam ya. Ini saya tambahin satu lagi ya. Tadi sudah 5M dan satunya adalah D ya. Jadi 5M 1D yaitu yang terakhir adalah doa ya. Karena doa ini juga merupakan sangat penting di mana kita sudah ikhtiar semaksimal mungkin untuk hasilnya seperti apa kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi tetap kita harus senantiasa mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai lupa sholatnya, mungkin ya sholatnya harus 5 waktu, syukur-syukur ditambahi dengan sholat tahajud, sholat duha ya. Duha bisa sampai 8 rakaat, alhamdulillah sekali. Seperti itu Pak Rus. Ya. Nah, untuk menjawab pertanyaannya dari Pak Rus ini memang banyak sekali hoax yang tersebar terutama di grup-grup WA sehingga mengakibatkan ada masyarakat kita terutama yang pribumi dalam hal ini menjadikan tidak mau divaksin sampai seperti itu karena hoax-hoax ini. Nah, pertanyaannya tadi sekarang ada vaksin 1, 2, 3. Baik. Vaksin ketiga itu adalah booster di mana hanya untuk nakes sementara ini ya. Jadi hanya untuk nakes, mayoritas semua nakes sudah mendapatkan vaksin ketiga ini. Nah, bedanya di mana? Kalau vaksin yang pertama kita dapatkan adalah vaksin Sinovac ya. Sinovac itu 2 dos ya. Jadi dosis pertama dan dosis kedua dalam satu rangkaian. Sedangkan vaksin ketiga ini Moderna ya kita dapatnya. Beda-beda ya. Jadi untuk vaksin ketiga ini kita dapatnya Moderna di mana karakteristik dari dua vaksin ini sangat beda sekali ya. Jadi yang pertama Sinovac itu dia merupakan viral yang dilemahkan ya, lalu dimasukkan ke dalam tubuh kita secara whole bodies ya. Jadi harapannya tubuh kita itu mengenali si viralnya ini secara whole bodies ya. Tapi kalau misalkan Moderna itu adalah vaksin mRNA namanya ya. Jadi ekstrak dari viral ini, jadi viral whole bodies itu dia punya kepala, kepalanya itu dia punya DNA kalau kita manusia. Jadi kita dalam sel kita itu punya DNA. DNA itu karakteristik kita sebagai manusia. Ya. Tapi kalau misalnya dalam viral itu dia punya RNA. Ya. Nah RNA ini diambil, diekstrak, dimasukkan, dibuat menjadi vaksin ya, sehingga vaksinnya menjadi vaksin yang hidup, di mana memang lebih banyak untuk reaksinya dibandingkan vaksin yang virus dilemahkan tadi. Karena ini merupakan vaksin hidup, jadi reaksi yang ditimbulkan pada tubuh itu semakin banyak ya tentunya ya potensinya. Nah, bedanya di mana? Jadi kalau misalkan RNA itu dia mutasi, harapannya beda virus tapi membawa RNA yang sama sejenis,
Kan variannya banyak ya COVID ya, sekarang udah alpha, delta ya, macam-macam. Nah itu kalau RNA-nya ini dia kenal RNA-nya walaupun virusnya beda, dia akan langsung nyerang. Jadi harapannya seperti itu, jadi proteksi tubuhnya akan lebih kuat. Tapi untuk saat ini hanya untuk nakes saja, untuk boosternya, untuk masyarakat umum masih belum ya. Jadi masih, kalau masyarakat umum itu 2 biasanya, Sinovac dosis pertama, dosis kedua insya Allah sudah cukup. Itu Ya. Pak Res. Terima kasih, dokter. Jadi yang mungkin menunggu-nunggu ya vaksin ketiga ini hanya untuk nakes gitu ya. Ya. Nah, sekarang begini, sambil menunggu jamaah yang ingin berkomentar ya. Jadi sekali lagi saya sampaikan, Bapak Ibu jamaah pengajian virtual, apabila panjenengan ingin menyampaikan pertanyaan tentang materi kita, tips PTM aman ya, dari perspektif kesehatan tentunya. Ini langsung bisa raise hand atau bisa menuliskan di kolom chat ya. Ya. Gitu ya. Nah, sekarang begini, ada sekolah ya yang memang sudah melaksanakan pembelajaran tatap muka gitu ya. 5M sudah gitu ya. Kemudian tadi ada tambahan 1 doa gitu ya. Alhamdulillah karena ini ciri khas dari Muhammadiyah tidak bisa dihilangkan dari ideologinya ya. Ini terkait bekal ya. Bekal yang kira-kira sehat ya dan aman tatkala dibawa saat PTM itu apa dari sisi kesehatan apa harus aturan-aturannya ada atau pokoknya yang penting bekal makanan gitu aja ya. Kan nanti Bapak Ibu yang ingin memberikan bekal kepada anaknya itu memilah dan memilih. Ya, karena kan tentu kan bekal itu harus dibawa dan tidak ke kantin tutup kan. Jadi harus memilih bekal yang kira-kira. Dari kesehatan apakah ada himbauan terkait bekal di sekolah itu? Saya kira tidak ada kriteria khusus ya, saya kira karena yang penting itu merupakan komposisinya itu pas antara karbohidrat, protein, dan juga vitamin ya, itu pas ya. Lah, kami istirahat kalau puluhan orang itu yang perlu kita patuhi. Nah, tentunya ada tambahan lagi nih untuk yang tidak perlu dilakukan. Tidak perlu dilakukan adalah jadi memang kita ada protokol sekolahan dan perlu dilakukan ya dalam hal ini sekolahan. Nah, ada yang tidak perlu dilakukan yaitu untuk peserta didiknya atau untuk siswa yang akan masuk ya. Jadi untuk mungkin anak-anak Bapak Ibu yang mempersiapkan untuk melakukan PTM. Yang tidak perlu dilakukan adalah membawa kaos tangan latex. Nah, jadi anaknya dipakein kaos tangan latex. Nah, itu tidak perlu ya. Jadi ya sudah biarin aja, yang penting harus cuci tangan. Tidak perlu sampai membawa kaos tangan latex karena itu akan menjadi sumber infeksi. Karena kan buangnya tentunya akan di tempat sampah biasa. Padahal untuk kaos tangan seperti itu tidak boleh dibuang di sembarang tempat. Nah, itu yang tidak boleh ya. Terus apalagi? Nah, menyemprot-nyemprot ya, menyemprot-nyemprot. Jadi bawa semprotan yang isinya entah itu alkohol atau mungkin sanitizer ya, disemprot-semprotkan ke teman-temannya. Nah, itu tidak perlu ya. Kalau membawa semprotan ya buat tangannya sendiri tidak apa-apa. Karena tidak semua orang itu sama kulitnya. Nanti kalau disemprot-semprot ternyata temannya alergi, malah jadi gatal, malah jadi sakit, malah bahaya ya. Jadi tidak dianjurkan. Menyemprot atau penyemprotan desinfeksi itu pada ruangan kosong.
tidak pada ruangan berisi manusia. Nah, itu yang tidak boleh dilakukan. Jadi ada what can we do dan what can we do ya. Jadi ada yang apa yang boleh kita lakukan dan harus dilakukan dan apa yang tidak boleh kita lakukan. Nah, itu harus diperhatikan. Terima kasih, Dokter. Ini ada yang lewat chat Mas atau Mbak ini ya? Mas Mugianto ya, dari Rumah Sakit TK Muhammadiyah ini. Bisa langsung di-on kan? Ini lewat chat, Mas. Mau bertanya langsung sepertinya. Ya. Ya. Monggo Mas Mugi. Mungkin ini kerjanya Pak Dokter ya, karena sama-sama dengan dari Rumah Sakit PK Muhammadiyah. Oh iya, Mas Mugianto ini. Monggo Mas Mugi. Tanya, Dokter. Halo. Halo. Tanya untuk masalah vaksin ya, Dok ya. Ada beberapa yang menyarankan kita untuk mengonsumsi obat seperti penurun panas ataupun anti nyeri sebelum divaksin. Apakah itu ada efek samping atau memang disarankan atau lebih baik tidak, Dokter? Itu aja, Dokter. Matur nuwun sebelumnya. Assalamualaikum. Sebentar Pak Mugi, ini ada sedikit gangguan teknis. Mungkin bisa diulang kembali apa yang ingin panjenengan sampaikan. Oh, nggih. Tanya untuk vaksin ya. Ada beberapa yang menyarankan untuk kita mengonsumsi obat penurun panas dan anti nyeri karena kadang bisa saat sehabis vaksin menimbulkan rasa nyeri ataupun panas tubuh. Apakah itu disarankan atau lebih baik tidak? Dan apabila dilakukan ada efek sampingnya enggak? Terima kasih. Begitu, Dokter. Ya, monggo langsung dijawab saja. Ya, pertanyaan yang sangat bagus sekali, sangat luar biasa, Mas Mugianto. Terima kasih. Mungkin ini mewakili banyak teman-teman yang mau bertanya soal ini karena saya kira cukup banyak yang mengalami reaksi ya. Nah, begini Mas Mugi. Jadi untuk vaksinasi Moderna itu mayoritas yang mungkin lebih dari 60% itu mengalami reaksi ya. Memang studi case-nya itu sebaiknya kalau misalkan masih bisa ditahan ya ditahan baiknya. Ada yang mengatakan itu akan mengurangi efektivitas dari vaksinnya. Tapi kalau misalkan memang sudah demamnya tinggi sekali sampai dengan 39 lebih ya, bahkan ada yang sampai hiperpireksia ya. Hiperpireksia itu demam lebih dari 40 derajat ya. Wah, itu mau nggak mau tetap harus diminumin paracetamolnya ya. Tentunya kalau misalkan hanya paracetamol saja dan obatan anti nyeri untuk meredakan nyeri, saya kira tidak se ekstrim menurunkan dari efektivitas vaksinnya ya. Jadi yang tidak boleh adalah meminum kortikosteroid ya. Jadi misalkan anti radang, jadi demam tinggi, nyeri semua, minum paracetamol, minum obat nyeri, minum vitamin, nah minum anti radang juga kayak kortikosteroid, jenis kortikosteroid, nah itu sangat-sangat tidak boleh ya kalau itu. Karena itu akan langsung menurunkan semua apa yang masuk dalam tubuh kita ya. Jadi termasuk juga vaksinnya akan efektivitasnya akan diturunkan. Memang dalam studinya kalau minum paracetamol, obat-obat nyeri itu memang akan menurunkan sedikit dari efektivitas vaksinnya. Memang sarannya kalau misalkan bisa ditahan ya ditahan saja lah. Memang sarannya seperti itu. Cuman kalau misalkan tidak kuat ya saya kira diminum it's okay, tidak masalah. Insya Allah tetap efektivitasnya akan baik. Insya Allah seperti itu. Begitu Mas Mugi. Wah, ini menarik ya, karena di lapangan memang banyak yang berasumsi sebelum divaksin itu persiapannya luar biasa. Setelah divaksin juga melakukan berbagai cara agar menghilangkan rasa sakit termasuk demam. Ternyata ini mengurangi efektivitas ya. Wah, bisa. Jadi memang agak mengurangi sedikit ya kalau dari studi terutama untuk yang vaksin Moderna ini ya. Tapi kalau untuk yang Sinovac saya kira tidak banyak laporan yang melaporkan adanya side effect atau PP-nya ya. PP itu kejadian ikutan pasca imunisasi ya.
kepanjangannya itu. Jadi efek samping yang timbul dikarenakan dari vaksinasinya ini. Gitu. Ya. Oke, terima kasih Pak Dokter, terima kasih Mas Mugi ya atas partisipasinya. Monggo, ini masih ada banyak sekali kesempatan mumpung ini Pak Dokter longgar ya. Ini temanya juga sangat menarik. Iya. Oh, yang raise hand Pak Sariman ya. Pak Abdul Muthalib. Oh ya. Monggo, Ustadz Abdul Muthalib ini dari Majelis Tablik PDM Kota Surakarta. Oke, terima kasih Pak Rus dan Pak Dokter. Ada 3 yang saya tanyakan. Yang pertama itu kadang kita kan agak khawatir berlebihan ketika ada gejala-gejala ya, yang umum ya batuk itu, agak panas itu. Kadang-kadang karena terlalu berlebihan sehingga kita nggak beraktivitas ya. Mungkin ada tips jadi untuk membedakan terutama varian yang kemungkinan sedang beredar. Yang pertama. Yang kedua, ada orang banyak cerita, orang itu ngaku ada gejala setelah sembuh. Tapi ketika sebelum sembuh, misalnya penciuman itu, dia nggak ngaku dan tetap beraktivitas, takut berkurang aktivitasnya. Ini kebalikan. Kalau yang tadi paranoid, yang lain ini nekat ya. Bahkan ada yang tetap berkumpul dengan orang, ya baru cerita setelah sembuh berani. Saya kemarin juga gitu. Nah, apakah ada untuk membaca gejala orang gitu, jadi supaya kita juga hati-hati kalau bertemu dengan orang itu. Yang ketiga, ini tentang bagaimana prokes kalau anak-anak kita PTM yang berasrama ini, yang pondok pesantren ya. Karena ya kalau selama ini kan yang diandalkan ya karantina sifatnya. Masuk sudah di rapid ya. Karena belum vaksin semua ya. Di rapid antigen, kemudian orang tuanya nggak boleh menjenguk gitu aja, nggak boleh ke dalam ya. Tapi di dalam kan tentu tidak semudah ya, apalagi anak-anak muda ya. Ya, jadi bagaimana itu sebaiknya untuk mengatur dari sisi kesehatan. Saya kira 3 itu. Makasih. Monggo bisa tentang varian dari COVID yang dari Alpha sampai Delta tadi. Kira-kira dari sisi apa untuk membedakannya? Oke, baik, pertanyaan yang sangat luar biasa sekali dari Pak Abdul, terima kasih. Pertanyaannya sangat menyeluruh ya, jadi holistik sekali ya untuk pertanyaannya. Nah, ini yang pertama adalah dari variannya. Tentunya kalau untuk varian dari alfa, beta, dan delta ya, itu corona viral ini dari gejalanya dan beratnya gejala ya. Ya, sesuai dengan panduan kita dari Kemenkes, awalnya gejalanya itu hanya batuk, pilek, demam ya, seperti itu. Itu sudah, dan itu ringan ya, enggak yang berat banget ya. Misalkan demam gitu ya, demamnya cuma 38, 385 gitu. Cuman yang untuk yang delta yang paling baru itu lebih agresif ya. Jadi dia lebih berat ya, bahkan dia bisa sampai ARDS namanya, akut respiratory distress syndrome ya, bisa sampai kemampuan untuk bernafasnya itu turun sekali atau desaturasi biasanya. Jadi kandungan oksigen dalam darahnya itu ikut turun. Jadi kalau yang pertama awalnya itu cuma batuk, pilek, demam biasa, itu sudah bisa corona. Yang sekarang ini dia lebih berat. Maka dari itu kan perlu adanya vaksinasi ini tadi. Lebih beratnya gimana? Batuk, pilek, demam itu jelas disertai dengan sesak nafas sampai dia kandungan oksigen dalam darahnya yang normalnya itu 96 sampai 100 itu bisa turun jadi 50, hanya 50. Dan itu pasiennya sangat sesak sekali, itu bisa sampai seperti itu. Yang kedua, gejalanya lebih bervariasi, nggak cuma batuk, pilek, demam aja, bisa dengan hanya diare juga bisa. Diare mual muntah, biasanya itu sakit muntaber kalau orang Jawa bilang ya, muntaber. Itu termasuk gejala di varian yang baru ya. Apalagi kalau misalkan
ada seseorang yang sudah batuk, pilek, demam lama, sudah diobati, tidak sembuh-sembuh, dicek saturasi nafasnya, itu kurang dari 96 atau kurang dari 93 itu sudah sesek, segera periksakan. Atau paling tidak segera swab antigen paling pertama ya. Syukur-syukur bisa PCR ya, ada akses PCR ya, alhamdulillah. Syukur-syukur itu lebih bagus ya. Begitu. Jadi untuk dari gejalanya memang dari beratnya gejala itu sangat berbeda. Itu yang pertama, menjawab pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua. Baik, ada orang yang paranoid sampai persiapannya luar biasa, ada orang yang bodoh-bodoh amat, tahu-tahu bilang sama temannya, oh kemarin saya juga gitu, sakit juga gitu. Itu bisa jadi gejala ya. Jadi kalau misalkan mengenalinya gimana? Mengenalinya sebenarnya lebih ke preventif pada diri kita sendiri, Bapak. Jadi kalau misalkan kita merasakan gejala-gejala yang saya sebutkan tadi, tinggal sedia SPO2 di rumah, itu dipasang aja. Kalau misalkan SPO2-nya kurang dari 96, nah itu sebaiknya kita periksa ke pusat kesehatan ya. Jadi misalkan kita udah demam, batuk, pilek, mungkin ada diare juga, lemes, itu kita cek itu aja. Kalau misalkan itu kurang dari 96, langsung ke pusat kesehatan aja, nggak masalah. Itu. Kalau misalkan orang lain, gimana kita cara kenalinya biar kita bisa nggak kena. Nah kalau orang lain ini yang agak susah memang. Karena banyak orang yang menyembunyikan. Jadi di rumah sakit saja juga ada. Kemarin batuk tapi tidak bilang batuk, tapi setelah diperiksa, nah rame paru-parunya ya, rame bunyinya banyak ya. Nah kan nggak bisa bohong ya, jadi tetap dia akhirnya ngaku karena kita periksa ya. Cuman kalau orang normal kan nggak mungkin kita periksa ya, misalkan teman gitu batuk-batuk ringan, lebih baik kita menyingkir. Kalau saran saya seperti itu. Jadi kalau saran saya lebih baik menganggap semua orang itu yang sakit ya, yang ada gejala sakit dan mirip-mirip, udah anggap aja itu ibaratnya positif gitu aja. Jadi kita untuk proteksi dirinya akan lebih bagus ya daripada kita abai ya. Abai kalau misalkan ternyata tidak is okay, tapi kalau ternyata iya, nah itu yang bahaya gitu. Kalau saran saya sih seperti itu. Nah, pertanyaan yang ketiga ini yang cukup menarik sekali. Kalau misalkan pondok pesantren masuk ya, kan sudah biasanya langsung di swab antigen dulu, ada yang kriterianya harus PCR juga, kalau negatif boleh masuk, kalau positif nggak boleh, harus karantina dulu. Itu beberapa sudah ada memang seperti itu. Nah, terus orang tuanya nggak boleh jenguk. Nah, bekal apa yang harus dibawakan? Yang pertama, Bapak, alat-alat kesehatan harus lengkap. Yang pertama adalah termometer. Ya, termometer harus sedia. Yang kedua, spirometer. Spirometer itu yang saya aturkan tadi, jadi udah banyak dijual ya, harganya 100 sampai 150 ribu kalau nggak salah. Yang jepitan nanti langsung dijepitkan di tangan gitu, set, nanti akan keluar angkanya, denyut jantung sama SPO-nya. Paling tidak minimal 2 itu anak harus bawa. Jadi ketika dia demam, dia bisa langsung ngetem. Ketika dia ngerasa batuk pilek, dia bisa langsung lihat SPO2-nya. Paling tidak itu harus bawa. Itu gitu. Nah, yang kedua yang harus dibawa apa? Obat-obatan rutin ya. Obat-obatan rutin kalau misalkan punya penyakit bawaan ini wajib dibawa Pak Ros ya. Atau mungkin yang obat-obatan standar Pak Ros. Kalau obat-obatan standar itu seperti contohnya obat batuk pilek itu bolehlah dibawa ya. Itu boleh dibawa, enggak masalah untuk preventif. Itu yang kedua Pak Ros. Nah, yang ketiga, bekalnya apa? Tentunya bekal pengetahuan dari orang tua yang menanamkan ke anak PHBS ya, prinsip hidup bersih dan sehat. Nah, ini sebenarnya programnya Puskesmas ya. Programnya Puskesmas dan PPK 1 itu PHBS ya, pola hidup bersih dan sehat ini itu harus kita tanamkan. Jadi kayak misalkan kamu nggak boleh kendur loh kalau misalkan teman-temannya baru makan atau mungkin kamu agak nyingkir dikit, jaga jarak, jangan lupa kayak gitu. Terus selalu cuci tangan setelah kontak dengan apapun, meja, apa, salaman sama ustadznya atau ustadznya. Nah, itu harus segera cuci tangan. Bukan apa-apa ya, bukan berarti kita menganggap najis itu enggak. Karena memang kita harus ikhtiarnya seperti itu ya.
itu bagian dari ikhtiar kita. Seperti itu, itu harus ditanamkan. Lalu lengkapi juga kayak misalkan hand sanitizer itu dilengkapi. Jadi apabila menanggulangi kalau misalkan dia berada di kegiatan dalam ruangan yang tidak memungkinkan untuk mengakses pusat cuci tangan ya. Itu paling tidak bisa bentuk semprot, bisa bentuk ya gel yang mudah kering. Nah, itu harus disangoni juga untuk anaknya. Begitu. Gitu, Pak. Terima kasih Pak Dokter, sudah jelas sekali. Ya, sekarang Pak Tolib, terima kasih. Terima kasih Pak Dokter, Pak Rus. Ya. Selanjutnya yang raisin tadi Ustadz Sariman, monggo. Bisa dibuka bukunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dokter dan Ustadz Rusmanto, karena ini temanya sangat menarik sekali, yaitu kaitannya PTM dengan kesehatan. Untuk itu saya ingin menanyakan, karena yang namanya PTM itu nanti kan tidak hanya untuk anak-anak yang besar ya, termasuk anak SD dan SMP. Nah, pertanyaannya kaitannya dengan kesehatan, apakah ada gantinya vaksin untuk anak-anak yang di bawah umur seperti usia SD? Itu untuk menjaga kesehatan agar tidak mudah tertular daripada penyakit di sekolah, karena memang anak SD itu kan belum bisa, artinya pengendaliannya dari guru maupun dari orang tua itu kan belum bisa sepenuhnya, karena yang namanya anak SD atau anak SMP juga, bahkan kalau yang mungkin tingkat SMA atau SMK itu sudah besar ya, sudah bisa membedakan cara bersosialisasi dengan rekan-rekannya. Nah, apakah ada gantinya atau gantinya vaksinasi untuk anak-anak untuk mencegah agar tidak mudah tertular penyakit, khususnya virus ini? Ini satu, karena ini kaitannya dengan pendidikan dan PTM ya, saya setuju dengan tema ini karena sangat menarik sekali. Terima kasih. Begitu pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Dok, langsung saja. Ada nggak ini penggantinya vaksin untuk anak di bawah umur? Oh iya. Wah, pertanyaannya menarik ini. Pertanyaannya bagus sekali Bapak ya. Alhamdulillah. Ini cukup mewakili juga ya untuk sebagian besar kita yang bertanya-tanya di luar sana ya. Jadi memang betul untuk vaksinasi sekarang kan untuk 12 plus ya usianya ya. Jadi 12 ke atas. Nah, pertanyaannya dari yang 12 ke bawah ini bagaimana? Nah, yang perlu kita ketahui, coronavirus ini merupakan keluarga dari CoronaVac ya sebenarnya. Di mana CoronaVac itu sebenarnya adalah penyakit influenza ya, influenza. Nah, hal ini yang bisa kita lakukan untuk sifatnya adalah preventif, Bapak. Kalau misalkan pertanyaannya, apakah ada pengganti? Kalau pengganti saat ini belum ada jawabannya. Tapi kalau preventifnya, ikhtiarnya kita ya sebagai orang tua untuk memproteksi anak kita, itu bisa dengan vaksinasi influenza. Ya, vaksinasi influenza untuk anak-anak di bawah 12 tahun itu bisa ya. Jadi kita berikan vaksin influenza. Vaksin influenza ini nanti dia membuat kita si anak ini nanti daya tahan tubuhnya lebih bagus ya. Ya, jadi beda memang kalau misalkan apakah sama Dok dengan vaksin COVID? Tentu saja berbeda jawabannya. Apakah bisa menggantikan satu sama lain? Jawabannya tidak bisa. Tapi paling tidak vaksin influenza ini satu keluarga nih dengan CoronaVac ini ya, satu keluarga. Nah, itu bisa paling enggak meningkatkan daya tahan tubuhnya si anak sehingga menurunkan rasio untuk terkena penyakit gitu ya. Kalau saran saya sih itu. Jadi misalkan kalau misalkan bapak-bapak, ibu-ibu semuanya atau mungkin penyelenggara pendidikan gitu yang bingung dengan anak SD ya di bawah usia 12 tahun karena belum bisa divaksin, mungkin pilihannya bisa ke situ atau vaksin influenza untuk menanggulanginya. Begitu.
Ya, terima kasih Pak Sariman. Jadi cucunya besok kalau mau TTM vaksin influenza gitu ya Pak Sariman ya. Ini. Nah, sekarang kita coba lihat yang di chat ya Pak Dokter ya. Oh iya. Yang pertama dari Mas Agus Widodo. Ini pertanyaannya, apakah vaksin corona ini sama dengan vaksin sebelum umroh atau haji ya. Monggo ini sepertinya menanyakan tentang kesamaan ya. Apakah sama atau beda vaksin corona dengan vaksin untuk umroh dan haji? Monggo. Oke, baik. Dari Mas Agus Widodo, Nggih. Ya. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Pertanyaan yang bagus ya. Apakah vaksin corona itu sama dengan vaksin untuk umroh dan haji? Atau vaksin umroh itu infonya efektif 1 atau 2 minggu setelah divaksin baru boleh tindak haji atau umroh? Nah, jadi kalau pada dasarnya vaksin umroh dan vaksin corona berbeda jawabannya. Jadi sangat berbeda sekali vaksinnya dan tidak bisa disamakan ya. Jawabannya itu. Terus untuk vaksin umroh itu infonya efektif 1 atau 2 minggu setelah divaksin. Oke, jadi kalau misalkan vaksin umroh dan haji itu kan sebagai syarat ya. Itu ada vaksinnya sendiri memang kalau nggak salah ya. Terus kalau untuk vaksin corona ini sangat beda sekali karena ini memang fokus hanya pada virus coronanya saja gitu untuk menanggulangi dan menekan angka kejadian virus corona. Dari efektivitasnya pun berbeda, nggih. Jadi kalau misalkan untuk virus corona ini efektivitasnya memang kalau dari riset 6 bulan sampai 1 tahun ya efektivitasnya dari 2 dosis ini, pemberian 2 dosis ini. Cuma nanti untuk kedepannya kita masih belum tahu, menunggu kebijakan dari pemerintah bagaimana. Begitu. Ya. Lanjut ya, Mas Dokter ya. Ini dari Mas Adam Nur Rahman ini. Mas Adam pernah di sini juga ya? Iya. Ya, ini sesama dokter ini yang bertanya. Jadi tentang KIPI ya. Apa yang membedakan antara efek samping vaksin atau KIPI dan penyakit lain? Lalu KIPI sendiri biasanya berlangsung berapa lama? Ya, terima kasih. KIPI ini mungkin kalau di masyarakat awam belum paham. Kalau KIPLI itu paham ya, tapi kalau KIPI ya, monggo ada. Ya. Ya. Baik, pertanyaan yang bagus sekali dari Pak Dokter Adam ya. Ini teman sejawat saya juga ya. Ini memang untuk KIPI ya. KIPI itu adalah seperti yang saya sebutkan tadi, KIPI itu kejadian ikutan pasca imunisasi kepanjangannya ya. Biar pemirsa paham dulu. Jadi intinya KIPI itu apa? KIPI itu adalah efek samping yang tidak diinginkan oleh kita, tetapi itu timbul gitu pada pasien yang atau pada teman-teman yang sudah divaksin gitu. Dan KIPI ini biasanya sangat minimal sekali ya, atau kejadian ikutan pasca imunisasi ini sangat minimal sekali. Nah, untuk batasannya dari waktunya itu tidak ada batasan ya sebenarnya, cuman ada beberapa teman-teman yang membatasi kalau misalkan sampai diawasi sampai 3 bulan, ada yang 1 bulan, ya. Tapi secara dari pelatihan itu sebenarnya tidak ada batasan. Nah, untuk membedakannya bagaimana? Apakah itu karena KIPI atau penyakit lain? Dan biasanya berlangsung berapa lama? Nah, kalau misalkan untuk penyakit lain, ya tentunya ini agar masyarakat awam juga paham ya. Jadi kalau misalkan untuk penyakit lain, mungkin ada penyakit-penyakit bawaan ya, atau penyakit yang timbul, mungkin jaraknya itu agak lama biasanya ya, dari imunisasinya. Tapi kalau yang pengalaman kita di lapangan ya, ini berbicara soal pengalaman ya, evidence base yang ada di lapangan, itu apabila terjadi KIPI itu biasanya jaraknya tidak lama kok dari penyuntikan. Paling biasanya 1 hari setelah disuntik itu pasti ada reaksi. Biasanya seperti itu. Kalau misalkan sudah lama banget, sudah setahun yang lalu lah itu ya saya kira kalau secara pelatihan itu masih bisa dianggap sebagai KIPI ya. Cuman ya tidak mungkin ya. Kalau menurut saya tidak relevan menganggap kejadian penyakit yang 1 tahun kemudian setelah diimunisasi sebagai kejadian ikutan pasca imunisasi, kurang relevan menurut saya.
Tapi itu sebagai data riset biasanya digunakan sebagai data riset. Nah, kalau yang di lapangan itu habis divaksin. Jadi 1 hari habis divaksin atau lebih dari 6 jam atau lebih dari 12 jam pasca divaksin. Itu apabila ada panas, greges, terus lemes, ngantuk, lapar ya. Mungkin itu yang paling sering Pak Rus ya. Itu bisa dianggap sebagai KIPI atau kejadian pasca imunisasinya. Begitu. Ya. Tidak perlu pengobatan ya KIPI itu sebenarnya. Ya, sebenarnya kalau untuk KIPI sendiri tidak perlu pengobatan yang definitif ya. Jadi pengobatan yang definitif itu adalah pengobatan dengan antibiotik. Ya, itu tidak perlu. Jadi baiknya kalau bisa ditahan, kalau nggak kuat minum obat yang paling ringan dan juga vitamin. Sudah itu saja. Ya. Jadi ini memperjelas ya. Jadi tatkala ada putra-putri Bapak Ibu setelah ini kan ramai vaksin. Ya. Ya, besok pagi itu salah satu biasanya akhir pekan vaksin. Kalau setelah divaksin ya diare, setelah divaksin kemudian panas, itu tidak perlu panik ya. Itu termasuk bagian dari kejadian ikutan pasca imunisasi. Tenang saja. Jadi nanti akan sembuh sendiri gitu ya. Ya. Tapi kalau memang tidak kuat ya minum vitamin. Ya, gitu. betul. Nah, lanjut Dok ya. Jadi ini masih ada lagi ya. Masih banyak ini waktu tinggal 15 menit ini. Baik ya. Selanjutnya dari Bu Asni Fauziah ini ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Izin bertanya ya, bagaimana cara membedakan antara orang yang mempunyai sakit asma ketika kambuh sakitnya dengan orang yang terkena gejala COVID? Karena ada beberapa kasus orang yang sakit asma dikatakan COVID, padahal asma. Gitu ya. Gimana cara membedakan itu? Monggo ya. Ya. Ini pertanyaannya sangat medis sekali ya jawabannya sebenarnya. Sangat medis sekali. Jadi untuk membedakan ya, kalau kita membedakannya bisa ya, bisa. Cuman kalau untuk orang awam mungkin agak sulit ya, karena sama-sama sesek. Ya, cuman gampangannya gini, Ibu. Gampangannya gini. Kalau misalkan itu dia COVID, itu dia seseknya lama ya. Dia seseknya lama. Jadi dia seseknya itu berhari-hari, enggak dadaan ya. Terus biasanya itu diawali dulu dengan adanya mungkin batuk, demam dulu. Itu cenderung ke COVID. Jadi apabila ada hambatan nafas, sesak ya, itu kemungkinan itu bisa corona ya, COVID. Tapi kalau misalkan seseknya asma itu beda ya. Kalau seseknya asma dia itu dadaan, karena asma itu merupakan suatu reaksi alergi ya atau inflamasi ya. Inflamasi itu peradangan dalam saluran nafas, di mana saluran nafasnya itu menyempit secara mendadak. Nah, sehingga menimbulkan bunyi seperti orang ngompa ban itu loh. Nyik, 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 kayak gitu. Nah, biasanya orang asma seperti itu. Itu paling gampang. Jadi dia sifatnya dadaan, misalkan dini hari ini. Kemarinnya capek, habis ibaratnya bersih-bersih rumah Pak Ros ya, bersih-bersih rumah karena hari Minggu. Terus tidur, malam-malam jam 2 pagi sesek. Nah, itu kemungkinan asma karena sifatnya mendadak dan pada udara-udara yang dingin biasanya asma itu seperti itu. Tapi kalau COVID dia udah lama, mesti lama lebih dari 1 hari seseknya. Dan seseknya itu memberat, jadi dari ringan dulu, lama-lama tambah sesek, sampai sesek banget, baru dibawa ke rumah sakit, biasanya gitu. Gitu ya, jadi untuk mengenalinya seperti ini. Ini sudah jelas berarti ya. Monggo masih ada yang ingin berpartisipasi, baik by chat maupun raise hand. Masih ada sekitar 12 menit ya. Ya, 10 menitan. Baik Dok, kalau tidak ada begini, kita kembali ke awal tadi. Salah satu tips aman itu kan sekolah tatkala menyelenggarakan PTM kan harus tersedia sirkulasi. Ya. Nah sekarang setiap sekolah kan tentu sudah memiliki AC ya. Nah tatkala PTM terbatas ini sebaiknya dalam perspektif kesehatan itu AC tetap dihidupkan atau AC mati kemudian jendela dibuka semua. Kira-kira dari sisi kesehatan lebih aman yang mana saat PTM gitu ya, monggo. Ya, cukup baik ya. Jadi intinya seperti yang saya terangkan tadi, jadi sirkulasi itu harus baik ya sirkulasinya. Boleh AC tetap dinyalakan, tetapi jendela tetap dibuka. Begitu. Mungkin efeknya
dinginnya itu tidak maksimal Tidak ya. maksimal ya. Memang, cuman untuk menstimulasi sirkulasi. Karena AC itu kan dia dari input keluar masuk mengeluarkan, mendorong ya. Jadi untuk mendorong sirkulasi otomatis harus ada tempat keluarnya. Gitu Ya. harus. Ya. Terima kasih. Masih ada dari Bapak Ibu? Kalau masih ada kesempatan. Kalau sudah, nampaknya ini sudah detik-detik jam 9 ya. Karena sejak pagi ini Pak Dokter belum istirahat, belum pulang. Ya, baik, terima kasih Pak Dokter. Terakhir mungkin closing statement ya. Oh ya. Bagaimana tips aman ya sehingga PTM ini tidak mencemaskan dari berbagai pihak. Monggo Pak Dokter. Ya, untuk closing statement-nya, jadi untuk tips PTM yang aman itu jangan lupa apa yang harus dilakukan oleh penyelenggara pendidikan seperti yang saya utarakan tadi, dan apa yang tidak boleh dilakukan oleh penyelenggara pendidikan ataupun oleh siswa ya. Jadi untuk rangkaiannya adalah yang penting memegang erat prokes ya. Prokes 5M dan 1D tadi ya. Itu sangat penting sekali. Terus usahakan semua yang masuk sudah fully vaccinated ya, sudah tervaksinasi semuanya. Memakai masker double, jadi disediakan masker di depan gerbang itu sudah disediakan dulu. Kalau misalkan ada yang mungkin lupa, mungkin maskernya kurang 1 lapis ya, itu kita sediakan. Jadi dari penyelenggara pendidikan sebaiknya sudah ada gladi kotor dulu atau gladi bersih, simulasi untuk menerima PTM ini sebelum pelaksanaannya. Jadi disiapkan dulu spot-spot cuci tangannya. Paling enggak, enggak bisa karena harus membangun, paling enggak hand sanitizer itu perbanyak di dinding-dinding, ditempel-tempelin itu kan bisa. Ya pakai bracket-bracket gitu, itu disiapin, maskernya disiapkan, jarak antara tempat duduk di dalam kelas, sirkulasi kelasnya, lalu pengaturan waktu istirahat. Nah itu saya kira sangat perlu sekali. Ya. Gitu. Alhamdulillah sudah sesi terakhir. Terima kasih Dr. Haji Muhammad Pratama Rahmat Wijaya, Magister Hukum. Beliau adalah salah satu dokter muda di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Kota Surakarta. Dan Bapak Ibu, tidak terasa sudah sampai jam 9 malam untuk pengajian perdana Majelis Tabligh PDAM Kota Surakarta berjalan lancar dan insya Allah penuh barokah. Mari kita akhiri bersama pengajian pada malam hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita akan bertemu kembali di Jumat keempat tanggal 24 September. Insya Allah dengan narasumber Pak Rektor UMS, Profesor Dr. Sofyan Anip, MSI. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.